Jadi saya pribadi sebagai pemain ya bisnis multi level marketing yang berangkat dari minus, bukan dari nol lagi. Beli mobil 2 kali ya kan, cash, saya bisa renov rumah gitu kan, saya bisa punya tabungan, saya hidup sekarang merasa lebih punya manfaat bagi sesama gitu. Semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di video baru. Ya, jadi saya baru sempat lagi bikin video. Maafkan karena terbatasnya waktu ya dengan kesibukan. Oke, sore ini kita akan sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai ya tentang satu hal yang baru saya pikirkan tadi siang ya. Tentang, mungkin ini kayaknya rame ya untuk dibahas ya. Apa sih itu? Jadi sore ini yang akan saya bahas ini kayaknya seru. Kenapa? Karena ini seputar stigma tentang bisnis multi level marketing. Jadi tadi siang saya ada ngeliat nih ya postingan teman gitu bahwa yang isi di dalam komentar-komentarnya gitu ya itu mengenai stigma negatif dari bisnis multi level marketing yang seperti kita jalanin ini di MCI ya. Jadi kan banyak banget ya yang stigmanya atau anggapannya itu negatif gitu tentang bisnis multi level ya, bahwa bisnis multi level itu cuman nguntungin yang di atas gitu ya. Jadi bisnis multi level itu dia memanfaatkan orang-orang yang baru join. Jadi baru join ini ibaratnya mangsanya dia gitu ya, supaya dia dapat bonus, supaya hasil bisnisnya dia besar gitu. Terus bisnis MLM itu penipuan gitu dengan skemanya yang binari lah, mau yang matahari lah, pokoknya apapun yang berkaitan dengan bisnis multi level itu dianggap merugikan orang-orang yang baru bergabung dan bikin enak orang-orang yang udah join lama gitu. Ya sekarang gini ya, bicara tentang stigma negatif tentang bisnis multi level, ya sebenarnya sih nggak ada yang salah juga sih. Maksudnya kalau orang dapat informasi atau dapat cerita yang nggak enak, yang negatif tentang bisnis multi level, itu mungkin karena dia mendengarnya juga dari orang yang gagal ya, gagal dalam bisnisnya. Coba kalau dia dengar tentang bisnis tersebut dari orang yang berhasil, pasti akan beda lagi ceritanya ya kan. Jadi gini ya teman-teman, saya sebagai seorang yang memulai kehidupan yang baru melalui satu bisnis multi level ini yang namanya MCI ini, saya bergerak dari minus ya. Saya ini bukti nyata ya, manusia yang hidupnya dulu berkekurangan, bener-bener minus, hutangnya juga banyak gitu. Tapi dalam prosesnya saya terus mau berusaha, saya terus mencari cara gitu ya. Saya terus berada di lingkungan orang-orang yang berhasil, sehingga saya pun merasakan hasil dari bisnisnya ini. Ya, jadi selama beberapa tahun seperti teman-teman yang mengikuti nih YouTube channel saya ya, saya sudah bisa beli mobil 2 kali ya kan, cash, saya bisa renov rumah gitu kan, saya bisa punya tabungan, saya hidup sekarang merasa lebih punya manfaat bagi sesama gitu. Kehidupan jauh lebih baik setelah saya menjalani bisnis multi level ini. Nah, jadi ketika orang-orang nih mengaitkan nama satu bisnis multi level gitu dengan sebuah kesan yang negatif, coba dicek lagi ya. Kalau misalnya yang berbicara ini adalah orang yang gagal dalam bisnisnya, coba direview lagi atau dievaluasi lagi di manakah letak dia gagal, sehingga saat dia gagal tapi banyak orang yang berhasil di bisnis itu gitu. Jadi bukan kesalahan atau misalnya kekeliruan ya, ini bukan pada bisnisnya, tapi dari personalnya, orangnya. Saya kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena saya yang memulai dari minus, saya punya tim, saya menghandle gitu atau membina member-member saya. Dari situ saya bisa melihat dan merasakan bahwa ada orang yang arahnya dia mungkin bisa berhasil, ada juga yang arahnya dia gagal. Karena antara orang berhasil dan orang gagal itu semua kan punya pola masing-masing. Jadi sukses itu ada polanya, gagal juga ada polanya. Oke, terus kalau yang gagal ada polanya itu yang seperti apa gitu? Ya ada tipe orang yang dia nih ya, dia suka sama produknya atau dia mau jalankan bisnisnya. Bergabunglah dia di satu bisnis multi level nih ya.
Ya anggaplah sekarang yang kita omongin MCI, ya kan? Dia bergabung di MCI, kemudian bisa jadi dia bergabung pada orang yang juga pengalamannya belum banyak, ya kan? Ketika dia bergabung pada orang yang pengalamannya belum banyak, kemungkinan besar orang yang pengalamannya belum banyak ini kurang bisa menghandle kasus-kasus. Misalnya nih ada komplain dari customer, ada ada permasalahan mungkin di keterlambatan barang datang atau apapun gitu bentuk masalahnya, si orang yang kurang punya pengalaman ini kurang bisa mengarahkan si membernya harus berbuat seperti apa, ya kan? Lalu di dalam perjalanannya lagi, akhirnya si member baru ini merasa ragu sama bisnisnya. Ini kayaknya bisnisnya ini gimana ya? Kayak aku nggak cocok gitu. Kayaknya bisnisnya ini nggak jelas. Kayaknya bisnisnya ini tuh tidak sebagus yang diceritakan orang gitu. Akhirnya dia ngecap bisnisnya ini yang nggak benar, ya. Padahal bisa jadi kemungkinan apa yang menjadi masalahnya dia tidak bisa dihandle oleh upline-nya gitu kan, dan dia mungkin tidak konsultasi lagi naik ke upline atasnya lagi untuk dapatkan solusi dari permasalahannya dia. Akhirnya dia dengan sepihak memutuskan untuk udahlah, aku nggak cocok ini di bisnisnya, udahlah ini bisnisnya itu ternyata tidak seperti yang kata-kata orang yang sukses-sukses gitu ya, ternyata bohong aja. Ini bisa jadi salah satu faktor ketika dia bergabung di orang mungkin yang memang masih baru juga. Jadi masalahnya bukan pada bisnisnya loh. Yang kedua nih, ketika member baru join di MCI, semangat ada, ya kan? Rencana-rencana ada, target ada, motivasi ada. Jalan nih dia ya, jalanin bisnisnya, rutin posting, nawarin kesana kesini, kesana kesini. Oke. Sampai di suatu waktu, suatu titik gitu ya, suatu masa, dia ngerasa stuck, dia ngerasa kehilangan motivasi, dia ngerasa jenuh, ya kan, sama bisnisnya. Mungkin baru dalam 2 bulan, 3 bulan gitu, promosi kok nggak ada yang nyangkut, kok nggak ada yang nanya, kalaupun ada yang nanya kok nggak closing, sampai capek sendiri gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk gak jalan lagi, ya. Jadi apakah bisnisnya yang salah? Enggak. Kembali lagi ke personalnya. Ketiga, ada lagi nih yang dia semangat banget nih ya jalanin MCI. Dari awal join dia yakin ini bisnis ini bagus, produknya bagus, bisa mengantarkan dia ke kesuksesan gitu kan. Sehingga dia ibaratnya apa ya, banyak tanam uang lah ibaratnya. Aku beli paket nih langsung 15 paket misalnya gitu. Di MCI langsung join 15 titik gitu kan. Belilah dia 15 paket dengan misalnya budgetnya berapa? 100 juta misalnya gitu. Oke. Nah, lalu stok dia tertumpuk, ya kan? Tanpa dia punya bekal skill untuk menjual, dia nggak tahu mau jual kemana, dia nggak update skillnya, mungkin dia nggak belajar copywriting, mungkin dia nggak belajar gimana menyampaikan manfaat produk, gimana menjelaskan tentang skema bonus sama orang lain gitu kan. Dia nggak tahu caranya, akhirnya barang dia kan tertumpuk nih, dia nggak tahu mau jual kemana, barangnya banyak, ya kan. Nah, semakin dia merasa susah, semakin dia nggak nemuin solusi. Di situ nanti dia berpikir, aku di bisnis ini cuma numpukin barang, ya kan. Ternyata jalankan bisnis MCI ini gitu kan, nanti habis itu ngebandingin lagi. Nggak seperti yang diomongin orang, katanya gampang, bisnisnya mudah, sederhana, menyenangkan gitu ya. Padahal kalau misalnya mungkin ada kelas Zoom gitu ya, ada Zoom sharing dari grup atau timnya dia nggak pernah ikut gitu kan. Terus dia kalau misalnya diajak meeting sama upline-nya nggak pernah ada waktu gitu. Jadi dia nggak punya skill apapun untuk menghabiskan barangnya dia sendiri. Di situ nanti dibilang lagi, bisnis MLM itu cuma numpukin barang. Yang dapat hasilnya, bonusnya itu yang di atas, yang udah join duluan, yang ngajak, ya kan. Jadi apakah yang bermasalah itu sebenarnya siapa sih, bisnisnya atau orangnya? Ayo,
Ada satu lagi nih kasusnya yang mungkin ya ada sih terjadi. Ketika dia bergabung sama orang yang kurang tepat dalam artian gini, dia benar menjalankan bisnisnya, dia semangat, dia punya motivasi, dia mau belajar terus, dia upgrade diri gitu ya. Tapi ternyata mungkin ada satu kondisi di mana dia punya upline nggak amanah. Ya, nggak amanah gimana maksudnya? Dia belanja paket, tapi uangnya itu dipakai sama upline-nya gitu, nggak dibelikan barang. Jadi kayak ketipu gitulah ya, kayak ketipu tapi sama si upline-nya. Nah, di situ lagi kadang-kadang ya cerita yang kebawa tuh beda. Ya bisnisnya itu tadi juga yang disalahin. Ya aku join MCI ketipu loh. Berapa paket tuh uangku nggak balik, uangku hilang. Yang dibawa bisnis MCI-nya. Ya, padahal yang berkelakuan ini, yang punya masalah adalah orangnya. Orang yang nggak amanah menggunakan uang si membernya ini. Jadi banyak sekali stigma yang muncul, tapi stigma itu datangnya itu karena personalnya orang, tapi dikaitkan dengan bisnisnya. Itu kan kasihan ya bisnisnya ya. Jadi saya pribadi sebagai pemain ya bisnis multi level marketing yang berangkat dari minus, bukan dari nol lagi, tapi dari minus sehingga sekarang bisa jadi plus. Di dalam prosesnya juga banyak sekali yang saya benahin secara dalam diri saya sendiri maupun secara skill gitu. Jadi dalam diri sendiri itu apa? Saya berusaha untuk terus punya motivasi bergerak. Saya berusaha untuk menjadi contoh yang baik untuk tim kerja saya. Saya berusaha untuk tidak berada pada zona nyaman, sehingga ya santai-santai seperti yang kata orang lah, enak yang atas gitu, nikmatin yang bawah yang kerja. Nah, saya juga menghindari zona itu gitu ya, supaya tidak nampak seperti itu. Saya juga terus memantaskan diri dengan nambah skill. Saya ikut kelas-kelas pengembangan diri, saya ikut kelas multimedia misalnya. Jadi itu kan semua bentuk-bentuk dimana kita yang memantaskan diri untuk berhasil di bisnis ini, di bisnis multi level ini. Jadi jangan sampai stigma negatif yang muncul itu justru ketika orangnya sama sekali tidak ada keinginan untuk bertumbuh. Ya. Jadi please lah buat orang-orang yang sampai sekarang itu masih menyebut bahwa bisnis MLM itu menyenangkan yang atas aja, merugikan yang bawah gitu ya. Terus memperkaya bos-bosnya gitu ya, memperkaya leader-leadernya gitu kan. Memeras tenaga yang bawah gitu ya. Aduh please lah gitu, karena di bisnis ini ya, di bisnis MCI ini siapapun yang join duluan, kalau dia juga nggak kerja, dia nggak bergerak, yang bawah akan sukses duluan ya. Jadi saya pun di dalam mengembangkan tim saya, satu orang ini seperti apa karakternya, satu orang ini dia punya potensi di mana, satu orang ini punya kekurangannya di bagian mana, itu beda-beda. Makanya ada satu yang melejit, ada yang satu stuck, ada yang satu justru mundur gitu, hilang, nggak jalan lagi. Itu juga banyak ya kan. Jadi sekali lagi, stigma negatif yang muncul tentang bisnis multi level, dilihat dulu multi level marketingnya seperti apa ya. Lihat apakah memang banyak yang berhasil, apakah sistemnya juga memang mudah dikerjakan, apakah dia bisnisnya transparan ya kan. Kemudian baru kita lihat ke sumber daya orangnya ya. Jadi sudah hukumnya kalau di bisnis itu, bisnis apapun ya, konvensional ataupun bisnis multi level, ya pasti akan ada yang bertahan, pasti akan ada yang maju, pasti akan ada yang hilang atau mundur atau tutup atau bangkrut gitu, itu pasti ada. Sama pun dengan member-member sebuah bisnis multi level, ya pasti akan ada yang berhasil, pasti akan ada yang stuck, pasti ada yang gagal. Itu udah pasti, tergantung bagaimana orang tersebut mau memantaskan dirinya, mau skill up kemampuannya, dan mau belajar, mau punya motivasi, mau punya dream. Ya dia pasti akan berhasil gitu.
Jadi yuklah buat yang masih mikir negatif tentang bisnis multilevel, kenalan dulu sini sama MCI ya. Sini Japri Desmai, bisnisnya gimana sih Mbak gitu ya. Cara kerjanya gimana sih ya? Pembagian bonusnya yang benar itu gimana? Jalanin bisnisnya untuk awal pemula itu seperti apa? Tanya saya dulu. Nanti saya bantu untuk jelasin dan saya bantu untuk bisa lebih mengerti gitu bahwa MCI itu beda daripada bisnis yang lain. Mungkin dari trauma MLM yang pernah dialamin orang-orang dengan stigma negatif akan bisa berubah ketika dia mau berkenalan dengan MCI dan mau tahu lebih dalam dan mau menjalani dengan skill up dia tadi. Ya, jadi semuanya tuh ada komponennya sehingga terbentuklah orang-orang yang bisa sukses di MCI ini. Oke ya teman-teman, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan di sharing kita sore hari ini ya, karena dibalik itu semua banyak orang yang sukses di bisnis multilevel. Kenapa harus melihat secara negatif? Karena pasti dia punya trauma mungkin ya di bisnis-bisnis sebelumnya, dan itu berkaitan juga dengan pengembangan diri seseorang tersebut. Oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi ya, mungkin boleh dikasih tahu nih teman atau keluarga yang sempat trauma sama bisnis MLM. Coba disuruh nonton video ini, semoga bisa mencerahkan ya, karena banyak banget aspeknya yang menyebabkan seseorang bisa menjudge seperti itu. Ya, kita ketemu lagi di video yang lain lagi. Terima kasih sudah mengikuti YouTube channel Desmai. Saya Desmai, sampai ketemu di video lainnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.